Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 111. Shen Meng bangun pagi-pagi, dan Lu Zhenping juga tidak punya kebiasaan tidur larut malam. Salah satu dari mereka menyiapkan sarapan, sementara yang lain menarik gerobak bak terbuka ke atas gunung dan memotong 2 gerobak kayu bakar. Tidak banyak kayu bakar yang tersisa di rumah, jadi ia harus menimbun lebih banyak untuk persiapan musim dingin. Selain kayu bakar, ada juga beberapa daun kering yang gugur, yang juga bagus untuk menyalakan api. Lu Zhenping membawa pulang 2 gerobak kayu bakar pagi-pagi sekali. Ia menebarkan kayu bakar basah di halaman dan menjemurnya selama 2 hari sebelum membawanya ke gudang kayu. Ketika dia kembali untuk kedua kalinya, Shen Meng menaruh air panas di wastafel. Jangan keluar. Cepat cuci tanganmu dan bersiap makan. Bangunkan juga semua siswa yang akan berangkat sekolah. Setelah makan, aku mau pergi ke kota kabupaten untuk membeli beberapa barang. Kalau kamu ada waktu luang hari ini, pergilah ke rumah orang tuaku dan lihat apakah rumahnya sudah selesai. Sekembalinya, ambil beberapa ranting cemara dan daging kambing. Asaplah. Tidak enak kalau dibiarkan begitu saja. Asaplah sisanya dan makanlah kapanpun kamu mau. Lu Zhenping menggantung daging kambing di langit-langit dapur. Hari itu dingin, jadi tidak akan rusak, tetapi jika terlalu lama disimpan, dagingnya tidak akan segar, jadi sebaiknya segera dimakan. Begitu Mingyang dan anak-anak lainnya bangun dari tempat tidur, mereka mencium aroma yang familiar, dan mereka merangkak keluar dari selimut hangat mereka lebih cepat dari biasanya. Roti isi daging kambing yang panas mengepul, semangkuk roti goreng, dan sup asam pedas, sungguh nikmat menyantap hidangan seperti itu di pagi musim gugur yang dingin ini. Ketiga anak itu, Mingyang, Mingliang, dan Mingfang, makan tanpa mengangkat kepala mereka. Zhenping, bawakan beberapa bakpao untuk Jinghao dan yang lainnya. Aku sudah membuat banyak, jadi mereka bisa makan juga. Bagus. Shen Meng mengambil 5 bakpao, membungkusnya dengan kain, dan menyerahkannya kepada Lu Zhenping. Ia pergi dengan 1 bakpao di tangannya dan menghabiskannya dalam beberapa gigitan. Setelah makan malam, sebagian pergi ke sekolah, sebagian lagi mengunjungi kerabat. Shen Meng, yang sedang menuju ke kota kabupaten, mengunci pintu dan bersepeda menuju kota kabupaten. Dalam perjalanan, ia bertemu Zhou Jiao yang sedang mengendarai gerobak sapi. Semua orang di dalam bas mengenakan jilbab, tetapi Shen Meng mengenali Zhou Jiao sekilas. Alasannya sederhana, semua orang membungkuk dengan tangan di saku, tetapi pemeran utama wanita berdiri tegak, dan ia tampak sangat menawan dalam balutan mantel kain kasar bergaris hijaunya. Wah, pemeran utama wanitanya sungguh luar biasa. Setelah tiba di kota kabupaten, ia tidak pergi kemanapun. Ia langsung menuju ke tempat terpencil dan memasuki rumahnya. Ia bersepeda selama hampir 1 jam, terengah-engah dan kelelahan. Sesampainya di rumahnya, ia segera melepas pakaian tebalnya, pergi ke ruang tamu, dan berbaring di sofa sebentar. Setelah beristirahat dengan cukup, saya menyantap semangkuk sup dan menikmati hidangan hotpot Sichuan yang lezat dan autentik. Saya juga menyantap semangkuk es krim dan tidur nyenyak selama lebih dari 2 jam. Setelah saya tenang, saya bangun dan pergi ke gudang, menemukan tungku batu bara besar dari baja tahan karat, dan menempelkan kertas dinding bunga peoni kuning yang saya temukan di pasar barang-barang kecil ke tungku tersebut. Tungku batu bara, yang tadinya tampak megah, kini memancarkan kemewahan yang sederhana dan nuansa sejarah yang kental. Setelah dipasang, 100 briket batu bara ditempatkan dalam 2 keranjang bambu di kedua sisi sepeda. Keempat anak Mingyang belum mandi selama beberapa hari. Ia mengobrak-abrik laci dan lemari sebelum akhirnya menemukan 2 penutup kamar mandi merah. Ia lupa nama penutup kamar mandi itu saat membelinya dan harus menjelaskannya kepada penjual cukup lama sebelum akhirnya mendapatkannya. Ia juga mengemas beberapa buah pir, apel, dan jujube yang baru matang dari ladang, beserta susu bubuk malt, bubuk vitamin C rasa jeruk, benang kasmir, dan beberapa set pakaian dalam termal bergaris bergaya nenek-nenek untuk dewasa dan anak-anak. Ia juga menemukan beberapa kaos kaki untuk Lu Zhenping, dan sepasang sepatu kanvas berlapis katun tipis. Ia mengisi karung-karung itu hingga penuh dan mengikatnya ke sepedanya. Ia mendesah. Pasti melelahkan mengendarai sepeda ini pulang pergi, tapi tak ada cara lain. 2 tahun terakhir ini situasinya berbeda. Jalanan selalu ramai. Kalau ia pulang dengan tangan kosong dan tiba-tiba mendapati dirinya membawa banyak barang di sepedanya, orang-orang akan menganggapnya monster. Setelah akhirnya mengamankan kompor batu bara, ia mendorong sepedanya keluar dari tempat itu, berbelok-belok keluar dari gang. Saat hendak kembali ke sepedanya dan pulang, ia melihat Zhou Jiao sedang menggendong seorang wanita hamil berwajah pucat yang berdiri di sana, meminta bantuan. Namun, gang itu agak jauh, dan tidak ada seorang pun yang lewat meskipun wanita itu terus berteriak. Mata Shen Meng berbinar. Wanita hamil ini sepertinya menantu direktur pabrik tekstil. Karena perutnya besar dan ia khawatir akan persalinan yang sulit, ia sering pergi jalan-jalan. Ia tidak tahu bagaimana bisa begitu kebetulan perutnya tiba-tiba terasa sakit hari ini, dan satu-satunya orang yang lewat adalah Zhou Jiao. Ia menyelamatkan nyawa seorang ibu dan anak, dan direktur pabrik tekstil tentu saja ingin membalas budi, tetapi Zhou Jiao menolaknya. Beberapa hari kemudian, pabrik tekstil tersebut mendapat lowongan, dan menantu perempuan direkturlah yang secara pribadi datang untuk membujuk Zhou Jiao agar bersedia bekerja di pabrik tekstil tersebut.
Sejak saat itu, ia seperti menaiki tangga menuju awan. Setiap kali ia melangkah keluar, ia akan menemukan sesuatu, entah baik atau buruk, yang bisa menjadi alasan baginya dan Lu Jiaxuan untuk naik ke atas. Namun, sekarang setelah dia menemukan hal baik ini, dia tidak bisa membiarkan Zhou Jiaojiao menanggung beban itu. Dia berbalik, mendorong sepedanya kembali ke gang, menaruhnya ke penyimpanan spasialnya, mengambil sepeda lain, dan dengan cepat mendorongnya ke sisi kedua orang itu. Jiao, ada apa denganmu? Aduh, nona muda ini sepertinya mau melahirkan. Zhou Jiao sangat cemas ketika melihat Shen Meng. Alisnya berkerut. Ia melihat wanita yang tergeletak di tanah mengenakan pakaian bagus, jadi ia bergegas untuk membantu. Kalau tidak, ia tidak akan pernah turun tangan. Jika terjadi kesalahan, ia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kakak ipar, apa yang kau lakukan di sini? Teman ini bilang dia sakit perut dan mungkin perlu segera pergi ke rumah sakit. Kakak ipar, tolong pergi dan panggil seseorang di dekat sini. Aku akan menjaga wanita ini. Mencoba menjauhkannya adalah hal yang mustahil. Jiao, kamu masih hamil, kok kamu bisa tahu sebanyak aku? Aku pernah melahirkan, jangan khawatir, kawan. Aku punya sepeda di sini, biar aku periksa dulu kondisimu. Saat kamu mau melahirkan, kamu tidak boleh langsung dipindahkan, jangan takut. Li Qianqian merasakan sakit yang luar biasa. Bersandar di dada Zhou Jiao, ia menatap wanita yang tiba-tiba muncul di hadapannya seolah-olah ia telah meraih tali penyelamat. Wanita ini mengaku telah melahirkan, jadi ia merasa lebih dapat diandalkan daripada wanita yang baru saja berteriak minta tolong. Dia pertama-tama melepas mantelnya dan menutupi Li Qianqian dengan mantel itu. Biar saya periksa apakah kamu mengalami pendarahan atau ketubanmu pecah. Kalau ketubanmu pecah, kita bisa segera ke rumah sakit dan menunggu sampai melahirkan. Kamu akan baik-baik saja selama 2 jam ke depan. Rumah sakit tidak jauh dari sini, jadi jangan khawatir. Shen Meng meraih bokong Li Qianqian dan membuka ikatan selempangnya. Ia kemudian meraih tubuh bagian bawahnya dan menarik tangannya yang berlumuran darah. Terkejut, Zhou Jiao menjerit, hampir menjatuhkan Li Qianqian yang bersandar padanya ke tanah. Diam. Bab 112. Li Qianqian baru saja tersipu malu karena Shen Meng telah membuka ikat pinggangnya dan menatapnya, tetapi ketika dia melihat noda darah di jari-jarinya, wajahnya berubah pucat pasi. Dia menaruh tangannya di perutnya, menatap Shen Meng dengan mata memohon. Kawan, tolong selamatkan anakku. Tolong bantu aku. Keluarga suamiku bekerja di pabrik tekstil daerah. Jika kau menyelamatkanku, seluruh keluargaku akan selamanya berterima kasih padamu, kawan. Mendengar ini, Zhou Jiao melupakan rasa takutnya dan memeluk Li Qianqian erat-erat. Jangan khawatir, kawan, kami pasti akan menyelamatkanmu. Kakak ipar, kenapa kau berdiri di sana? Cepat panggil bantuan. Kau sudah melahirkan, tapi kau belum pernah menjadi dokter. Apa yang kau tahu? Jika kau menunda menyelamatkannya, bisakah kau bertanggung jawab? Li Qianqian tercengang oleh kata-kata Zhou Jiao. Ya, dia memang pernah melahirkan, tetapi belum pernah menjadi dokter. Satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang adalah rumah sakit. Ia tiba-tiba berkeringat dingin. Ia baru saja bercerita bahwa keluarga suaminya bekerja di pabrik tekstil. Mungkinkah kedua orang ini mencoba mengambil keuntungan dari pekerjaan mereka dan menunda perawatannya? Ia melihat sekeliling dengan panik, berharap 2 orang lagi akan segera datang dan membawanya ke rumah sakit. Dia sekarang sangat menyesal tidak mendengarkan ibu mertuanya dan berdebat dengannya. Jika tidak, dia tidak akan keluar jalan-jalan di tengah hari. Shen Meng melirik Zhou Jiao seolah dia seorang idiot, lalu cepat-cepat merapikan celana Li Qianqian dan dengan santai menyekat tangannya ke tubuhnya. Jangan takut, kawan. Darahmu hanya sedikit, artinya si kecil ingin sekali bertemu orang tuanya. Apakah perutmu terasa nyeri sekali? Kulihat kau memakai jam tangan. Ingat untuk mencatat kontraksi, yang biasanya terjadi setiap 5 menit. Jangan takut, kawan, dan jangan gugup. Dengarkan aku, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan, ulangi proses ini. Bayinya tidak akan lahir secepat ini. Aku kenal dokter Cheng dari bagian kebidanan di rumah sakit daerah. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Li Qianqian awalnya agak skeptis, tetapi ketika mendengar tentang dokter Cheng, matanya berbinar. Keluarga suaminya bekerja di pabrik tekstil, tetapi kali ini mereka tidak ditugaskan kepada dokter Cheng. Ia tidak peduli dengan latar belakang atau hadiah, hanya peduli pada pasiennya. Meskipun suaminya membawa banyak hadiah, ia tetap tidak dipindahkan ke departemen dokter Cheng untuk persalinan. Tanpa diduga, wanita yang kutemui di jalan itu mengenal dokter Cheng. Baiklah, kawan, aku akan mendengarkanmu. Setelah selesai bicara, ia langsung mengatupkan giginya erat-erat. Seolah bayinya belum cukup merasakan sakitnya, perutnya ditendang keras. Dia mencoba menenangkan dirinya, melirik arlojinya, dan berdiri dengan bantuan Zhou Jiao dan Shen Meng. Shen Meng mendorong sepedanya dan membiarkan Li Qianqian duduk di atasnya. Kawan, kau akan segera menjadi seorang ibu. Demi anakmu, bertahanlah. Kau akan segera bertemu anakmu setelah kau sampai di rumah sakit. Dia akan berperilaku sangat baik dan bijaksana. 1 atau 2 tahun lagi, dia akan memanggilmu, ibu. Li Qianqian juga seorang wanita muda yang manja.
Setelah mendengar kata-kata Shen Meng, matanya berkaca-kaca dan air mata mengalir di wajahnya. Baiklah, saya pasti akan menaatinya. Melihat keduanya hendak pergi, Zhou Jiaojiao sangat cemas. Ia segera maju 2 langkah dan menopang Li Qianqian yang gemetar. Kawan, biar aku bantu kamu. Li Qianqian benar-benar ingin mengucapkan terima kasih padanya, tetapi tugas terpentingnya saat ini adalah segera sampai di rumah sakit dan melahirkan anaknya dengan lancar. Jangan bantu aku berdiri, aku harus segera ke rumah sakit. Kalau kamu baik hati, kalau nanti ada yang mencariku, bilang saja aku di rumah sakit, terima kasih. Shen Meng menyuruh Li Qianqian berpegangan pada sepeda, lalu ia mengayuh beberapa kali, naik, dan melesat pergi. Zhou Jiaojiao tak mampu mengejar. Meskipun sedang hamil, ia tak berani berlari secepat mungkin, jadi ia menghentakkan kaki dan menyerah mengejarnya. Dia menoleh dan melihat ke belakang, lalu memikirkannya dan memutuskan untuk menunggu di sana. Shen Mengki mengayuh sepedanya dengan keras sambil berteriak kepada orang banyak. Permisi, permisi, saya sedang terburu-buru ke rumah sakit, mohon minggir, terima kasih semuanya. Kerumunan di jalan segera memberi jalan bagi seorang wanita kurus yang mengendarai sepeda, berkeringat deras, dengan seorang wanita hamil berteriak di belakangnya. Ketika mereka tiba di area yang sedikit lebih terbuka, Shen Meng turun dari sepedanya. Tepat ketika Li Qianqian menatapnya dengan curiga, Shen Meng mengeluarkan sebatang ginseng dari sakunya, sebenarnya, dari penyimpanan spasialnya, dan mencabut beberapa sulurnya. Silakan dicoba. Ini ginseng, bagus untuk mengisi kembali Qi. Aku memetiknya secara tidak sengaja di gunung, dan aku berpikir untuk menjualnya di toko konsinyasi nanti. Tapi saat ini, kamu dan anakmu adalah prioritas. Li Qianqian sangat tersentuh. Ia mengambilnya dan mulai memasukkannya ke dalam mulut, sambil melirik jam tangannya. Kita bertemu karena takdir. Ambil ini. Kalau kamu lagi nifas dan butuh sup, minta keluargamu potong 2 potong dan buatkan sup untukmu setiap hari. Ini bagus untuk kesehatanmu. Kakak iparku baru saja ke sini, jadi aku nggak berani ambil ini, kalau nggak, pasti. Shen Meng terdiam, tampak tak berdaya sekaligus ragu. Ia tak perlu menyelesaikan kalimatnya. Ia yakin Li Qianqian akan mengerti apa yang hendak ia katakan. Setelah berhasil mengelabuinya, Shen Meng mengendarai sepedanya menuju rumah sakit. Setelah sekitar 10 menit, ia akhirnya tiba di rumah sakit. Ia berteriak keras, yang mengejutkan dokter dan perawat. Dokter Cheng sedang melakukan ronda ketika dia melihat Shen Meng tergesa-gesa menolong seorang wanita hamil, jadi dia segera menghampirinya. Kamerat Shen, ada apa? Dokter Cheng, saya datang ke kota kabupaten untuk membeli beberapa barang dan kebetulan bertemu dengannya. Dia sedang mengalami pendarahan dari vaginanya dan akan segera melahirkan. Suster, dorong berangkar dan bawa dia untuk diperiksa. Apakah dokter yang bertugas ada di sini? Kalau tidak, atur operasi untuk saya sesegera mungkin. Ya. Perawat buru-buru mendorong tempat tidur ke depan, dan Li Qianqian menceritakan semua yang diminta Shen Meng untuk diingat kepada dokter. Cheng. Ketika dibawa untuk pemeriksaan, ia menatap Shen Meng yang bermandikan keringat. Dokter Cheng menatap Shen Meng yang sedang menyeka keringatnya dan tersenyum tak berdaya, lalu berkata, Kamerat Shen, Anda sungguh pantas disebut anggota keluarga militer. Setiap kali saya melihat Anda selalu berbuat baik. Shen Meng terkekeh pelan. Dia kelelahan. Karena aku sudah mengalami ini, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Selama aku bisa membantu, tidak apa-apa. Aku akan pergi membayar biaya pengobatan dulu, lalu aku akan kembali. Cheng Yufen terkejut sesaat, apakah kamu tidak menunggu keluarganya tiba? Aku tidak mau menunggu lagi. Katanya keluarganya tinggal di dekat pabrik tekstil dan dia akan segera ke sini. Aku ada urusan di rumah. Anakku baru saja selesai sekolah, dan aku tidak tahu apakah kami punya waktu untuk makan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Shen Meng berbalik dan berlari pergi sebelum Cheng Yufen sempat menjawab. Setelah berpikir sejenak, ia membayar 7 yuan di konter pembayaran. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Dia tidak peduli apakah Zhou Jiaojiao akan mengatakan hal-hal buruk tentangnya. Dia berharap Zhou Jiaojiao akan mengatakannya dengan kasar. Setelah membayar biaya dan menerima struk, Shen Meng berbalik dan pergi. Setelah berganti sepeda di gang, ia melihat Zhou Jiaojiao dan rombongannya bergegas memasuki rumah sakit. Bab 113. Ketika Shen Meng tiba di rumah, Lu Zhenping belum kembali. Ia segera menumpuk semua briket batu bara di gudang kayu dan mengeluarkan semua barang yang diambilnya dari penyimpanan spasialnya dan menyimpannya di lemari. Ketika Lu Mingyang dan 2 orang lainnya mendorong gerbang halaman, mereka melihat Shen Meng mengeluarkan satu demi satu pakaian musim gugur dari baskom. Bu, ibu beli banyak banget celana dalam termal. Kapan ibu mau cuci? Kamu sudah pulang lama. Kenapa kamu terlambat? Kamu lapar. Aku akan masak dulu. Lu Mingyang menggaruk kepalanya. Sesampainya di rumah, ia mendorong pintu, tetapi tidak ada orang di rumah. Untungnya, ayahnya telah memberitahu paman dan bibinya yang ketiga bahwa jika ia pulang terlambat, mereka harus makan di rumah mereka, kalau tidak, ia akan kelaparan di siang hari. Namun, ketika ia membuka pintu, ibunya jelas tidak ada di rumah. Tak lama kemudian, ia melirik pakaian yang tergantung di tali dan tak kuasa menahan desahan melihat ibunya semakin efisien dalam pekerjaan rumah. Kami sudah makan di rumah bibi ketigaku.
Dia bahkan menggoreng telur hari ini, dan membuat panekuk untuk kami kalau kami lapar sore ini. Langit bahkan menaburkan banyak biji wijen di atasnya. Bagus. Aku mengalami masalah di kota kabupaten dan sempat tertunda beberapa saat. Syukurlah kamu sudah makan. Aku beruntung hari ini dan berhasil membeli selimut mandi di koperasi persediaan dan pemasaran. Kamu bisa mandi dengan benar malam ini. Cuacanya cerah dan terik. Ayahmu akan menggosokmu sampai bersih malam ini, dan aku akan memandikanmu, Ming Fang. Ketiga anak itu menatap senyum lebar ibu mereka dan dengan kaku memaksakan diri untuk tersenyum. Mereka sebenarnya tidak ingin mandi dan menggosok badan. Meskipun mereka akan bau badan jika tidak mandi, mandi ayah mereka terlalu menyakitkan, seperti dibantai. Bu, Guru Zeng bilang 2 hari lagi ujian, dan dia ingin ibu ikut ke sekolah bersama kami. Ibu harus belajar yang giat malam ini. Sen Meng, kamu jadi marah-marah karena aku gendut. Kamu bahkan sok keren di depanku. Lu Mingliang sama sekali tidak menyadari tatapan ibunya dan masih berjalan-jalan di depannya dengan tangan di belakang punggungnya. Kita pergi ke sekolah, Bu. Kita akan terlambat kalau berangkat lebih lambat. Lu Mingfang menarik Lu Mingliang. Ia merasa senyum yang baru saja terpancar di wajah ibunya pastilah sebuah rencana jahat terhadap kakak keduanya. Melihat kakak keduanya yang kebingungan, ia berpikir, dasar bocah bodoh, masih saja tersenyum, kau akan mendapat masalah besar. Setelah anak-anak pergi ke sekolah, Sen Meng sendiri tidak terlalu lapar. Melihat kepala domba yang masih tergantung di balok atap, ia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan beberapa kaki babi, jeroan babi yang sudah dibersihkan, telinga babi, ekor babi, dan kepala babi dari gudang penyimpanannya. Setelah semua bahan direbus, semuanya dimasukkan kembali ke dalam panci berisi air bersih. Beberapa bungkus bumbu rebusan ditambahkan ke dalam panci, dan beberapa potong kayu bakar tebal dimasukkan ke dalam tungku. Api kemudian dinyalakan dan proses merebus pun dimulai. Begitu panci mendidih, aromanya tercium kemana-mana. Orang-orang yang lewat akan berhenti dan mengintip ke dalam, mulut mereka berair. Keluarga Zhenping harus makan daging setiap hari. Bagaimana mungkin mereka bisa sekaya ini? Tentara bisa dapat banyak uang. Bukankah tentara seharusnya miskin? Lu Jiahe baru saja keluar dari pelukan nyaman rumah barunya dan merasa sangat bahagia ketika ia berbelok di sudut jalan dan mencium aroma lezat yang berasal dari rumah Lu Zhenping. Ia memelototi gerbang dan meludah ke tanah. Yang mereka pedulikan hanyalah makan dan minum di balik pintu tertutup, tanpa mempedulikan orang tua dan saudara kandung mereka. Pasangan ini pasti akan menemui ajal yang mengerikan. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berbalik dan pulang. Di rumah sakit, setelah 5 jam berjuang, Li Qianqian akhirnya melahirkan bayi laki-laki secara alami. Hu Biao menatap bayi mungil yang keriput itu, air mata mengalir di wajahnya. Sebelum ia sempat selesai mengaguminya, Lin Rong menyambarnya, lalu berkata, biarkan aku melihat cucuku. Anakku sayang, aku nenekmu. Bu, pelan-pelan saja. Bayinya masih kecil. Jangan digendong terlalu erat. Aku sudah menggendong bayi bertahun-tahun, kau pikir aku tidak tahu cara menggendong bayi? Keluar dari sini. Hu Jinbu menatap istri dan putranya, lalu menoleh ke Zhou Jiao dan berkata, Kamerat Zhou, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan tahu bahwa Qianqian ada di rumah sakit. Terima kasih banyak telah menyelamatkan menantu dan cucu saya. Jika Anda mengalami kesulitan di kemudian hari, beritahu kami. Jika kami bisa membantu, seluruh keluarga kami pasti akan membantu. Zhou Jiao juga tercengang. Ia tak menyangka orang yang ia selamatkan dengan santai ternyata adalah menantu direktur pabrik tekstil. Ia mengira itu hanya keluarga karyawan biasa, tetapi ia tak menyangka orang itu memiliki latar belakang yang begitu besar. Ia melihat sekeliling dan mendengar dari perawat bahwa orang yang membawa Li Qianqian telah pulang lebih awal karena urusan keluarga. Ia mendengus dalam hati. Kakak iparnya biasanya tidak terlalu cerdik, dan seharusnya ia yang paling berjasa menyelamatkan orang itu, tetapi ia pergi sebelum keluarga Li Qianqian tiba. Karena itu, ia tak punya pilihan selain menerima jasanya dan berharap bisa membantu Jiaxuan di masa depan. Ada apa? Aku tidak bisa pergi begitu saja saat melihat seseorang membutuhkan bantuan. Lagi pula, aku sendiri sedang hamil, dan aku khawatir betapa cemasnya keluarganya kalau mereka tahu. Hu Biao mencubit sudut matanya, menyeka air matanya ke lengan bajunya, lalu menatap Zhou Jiao. Ayah saya benar, Kamerat Zhou, Anda telah menyelamatkan nyawa istri dan anak saya. Sayang sekali, Kamerat yang membawa Qianqian ke rumah sakit tidak ada dimanapun. Kalau tidak, kita harus berterima kasih kepadanya dengan semestinya. Mata Zhou Jiao sedikit berkedip, lalu ia menoleh ke arah Li Qianqian di ranjang rumah sakit. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, kakak ipar sayalah yang membawa Kamerat Li ke sini. Maaf sebelumnya saya tidak berani mengatakan apa-apa, karena kakak ipar saya begitu ngotot meminta Kamerat Li mengikuti metodenya. Ini kehamilan pertama Kamerat Li, dan ia tidak berani menolak. Saya juga takut terjadi sesuatu, jadi saya tidak mengatakan apa-apa. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Untungnya, Kamerat Li dan bayinya baik-baik saja. Wajah Lin Rong memucat, dan ia mendengus, apa hubungannya ini denganmu? Kau bermaksud baik. Di cuaca sedingin ini, kalau kau tidak menunggu di sana, aku tidak akan tahu Qianqian akan melahirkan. Anak ini keras kepala sekali.
Aku baru saja bicara beberapa patah kata dengannya, dan dia sudah mulai berdebat denganku. Dia bersikeras pergi jalan-jalan siang-siang. Lihat, dia akan menanggung akibatnya karena tidak mendengarkan orang tua. Cucuku tidak boleh mewarisi sifat pemarahnya, atau apa gunanya. Aku akan membesarkan anak itu sendiri mulai sekarang, dan aku tidak akan membiarkan Qian-Qian menyentuhnya. Anak perempuan. Zhou Jiao hanya tersenyum canggung. Awalnya ia tidak ingin mengatakannya, tetapi karena Shen Meng membawa Li Qianqian ke sini, bahkan jika ia tidak mengatakannya, Li Qianqian akan mengatakannya sendiri, jadi lebih baik ia mengatakannya langsung. Sejak Shen Meng ditanduk banteng, ia tak pernah merasa senang dan terus bernasib sial hingga hari ini. Sungguh menyebalkan. Bahkan kelinci pun akan menggigit jika terpojok. Zhou Jiao bukanlah seorang bodhisattva, dan ia tak bisa sepenuhnya bebas dari amarah. Bu, apa maksud ibu? Aku sudah susah payah melahirkan anak ini, dan sekarang aku bahkan tidak bisa membesarkannya. Ibu bisa membesarkannya, tapi aku akan menceraikan Hu Biao, dan anak itu akan segera menjadi milik ibu. Nanti kalau dia besar nanti, kalau dia membenciku, ulangi saja apa yang ibu katakan padanya dan lihat apakah dia membenciku atau membenci ibu. Bab 114. Hu Biao panik dan segera pergi menemui Li Qianqian. Ia baru saja menikahinya setelah banyak memohon dan memohon, jadi bagaimana mungkin ia bisa membicarakan perceraian. Lagi pula, mereka sudah memiliki seorang putra. Qianqian, apa yang kau katakan? Bagaimana kau bisa bercerai? Kita baru saja punya bayi. Jangan marah, jangan marah. Kau tidak boleh marah sekarang. Namun, Li Qianqian tidak mau menyerah. Saat ia diambang kematian, hanya Shen Meng yang berada di sisinya, menyemangati dan membantunya. Keluarga yang ia pikir ingin mengambil anaknya segera setelah ia melahirkan, bagaimana mungkin ia tidak marah? Hu Biao, ini semua karena ibumu memaksaku. Alasan aku tiba-tiba ingin melahirkan adalah karena ibumu. Dia memaksaku minum sup setiap hari dan menggunakan segala macam obat tradisional aneh dengan abu dupa. Aku bertahan demi dirimu, tapi dia tetap memaksaku berbaring di tempat tidur setiap hari dan tidak membiarkanku bergerak sedikitpun. Yang selalu dia bicarakan hanyalah, cucu, cucu. Aku bisa gila. Hei, Qianqian, apa yang kau katakan? Cucuku juga anakmu, kan? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Begini, kalau aku tidak membantumu makan setiap hari, kau tidak akan bisa melahirkan bayi yang sehat dan montok seperti ini. Menjadi ibu mertua itu berat sekali. Tidak ada yang menghargai niat baikku. Lin Rong merasa sedikit bersalah atas ucapannya, tetapi sekarang setelah topik makanan, minuman, dan perawatan muncul, ia tiba-tiba merasa percaya diri. Belum lagi yang lainnya, lihat saja betapa baiknya penampilan cucu tertuanya setelah lahir. Jari-jari Li Qianqian memutih saat dia mencengkeram spray. Dia begitu marah hingga luka-lukanya terasa sakit. Maksudmu baik, haha. Waktu aku tiba-tiba melahirkan, kupikir maksudmu baik. Aku bahkan menyesal tidak mendengarkanmu dan tinggal di rumah untuk beristirahat. Tapi dokter bilang persalinanku yang tiba-tiba itu karena aku memakan makanan aneh itu, yang membuat bayi bergerak-gerak di dalam perutku dan menyebabkan tali pusar melilit lehernya. Bayi itu hampir mati. Li Qianqian membentak Lin Rong, menceritakan apa yang didengarnya dari dokter. Melihat Lin Rong masih menggendong anaknya, ia sangat marah hingga perutnya kram. Apa? Ibu, bukankah sudah kubilang untuk tidak memberinya makan makanan itu? Apa ibu cuma berharap aku akan kesulitan dan membuat kita semua repot begini? Lin Rong merasa terhina di depan banyak orang atas teguran putranya. Ia menahan napas dan menggaruk leher anak itu, dan benar saja, ada lingkaran merah di sekitarnya. Meskipun ia tahu ia salah, mustahil baginya untuk mengakuinya. Terlebih lagi, ia yakin menantunya dapat melahirkan anak laki-laki berkat obat tradisional yang telah ia siapkan. Baiklah, baiklah, kenapa kau berteriak padaku? Istri dan anak-anakmu baik-baik saja, kan? Lagi pula, kalau bukan karena obat tradisionalku, kau tidak akan punya anak segemuk ini. Bibiku bilang kalau kau minum obat tradisionalnya, bahkan kalau kau mengandung anak perempuan, kau bisa membuatnya jadi laki-laki. Qianqian, bukannya aku mengkritikmu, kau hanya terlalu dramatis. Untungnya, kau melahirkan anak laki-laki untuk keluarga Hu kita, melanjutkan garis keturunan keluarga. Mulai sekarang, tinggallah di rumah, rawat anak itu, dan layani Biao. Li Qianqian tidak ingin bicara lagi. Ia merasa tidak ada cara untuk berunding dengan wanita tua ini. Ia menunjuk Hu Biao, yang langsung mengerti, berjalan mendekati Lin Rong, menggendong anak itu, dan langsung meletakkannya di pelukan Li Qianqian. Meskipun dokter menyarankan agar dia tidak menggendong bayinya saat ini, melihat kondisi ibu mertuanya, jika dia tidak menggendong bayinya, dia mungkin tidak akan melihatnya lagi besok. Hei, apa yang kau lakukan? Aku belum cukup memelukmu, dasar bocah nakal, kau selalu memihak istrimu. Lin Rong melirik pasangan muda itu, lalu menoleh ke Zhou Jiao dengan senyum di wajahnya dan menggenggam tangannya. Nak, kami sangat berterima kasih padamu hari ini, sampai-sampai kami tidak tahu harus berterima kasih bagaimana lagi. Kamu dari mana? Seluruh keluarga kami pasti akan datang ke rumahmu untuk menyampaikan rasa terima kasih kami nanti. Tidak perlu, ini yang harus kulakukan. Aku hanya warga desa Lujia. Bagaimana mungkin aku tidak membantu ketika melihat kamera Li tergeletak di tanah?
Kalian semua bisa bicara, aku akan kembali sekarang. Lin Rong menolak untuk melepaskannya. Ia menarik Zhou Jiaojiao dan tidak membiarkannya pergi, bersikeras agar ia memberitahu Zhou Jiaojiao di mana ia tinggal dan bagaimana keadaannya. Hu Jinbu, yang baru saja menelepon di pos perawat, berjalan mendekat dan berpikir bahwa Lin Rong sedang mempersulit mereka, melangkah mendekati mereka berdua. Apa yang kau lakukan? Lepaskan mereka sekarang juga. Perilaku macam apa ini? Hu tua, anak ini sama sekali tidak mau memberitahu di mana dia tinggal. Dia sudah berjasa besar pada kita harus berterima kasih padanya. Mendengar bahwa dia tidak menimbulkan masalah, Hu Jinbu menghela napas lega. Baiklah, meskipun kau berterima kasih pada seseorang, kau tidak boleh terlalu bergantung. Perilaku macam apa ini di depan umum? Aku benar-benar minta maaf, Kamerat Zhou. Memang begitulah sifat istriku. Tapi dia benar. Jika kau mengalami kesulitan di rumah, beritahu kami saja, dan keluarga Hu pasti akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantumu. Zhou Jiaojiao terkejut, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia berhasil menenangkan diri dan hendak mengungkapkan pikirannya dengan bijaksana ketika ia mendengar Li Qianqian mendengus. Kalau bicara soal menyelamatkan nyawa, orang-orang yang patut kita syukuri adalah mereka yang telah menyelamatkan saya dan anak saya. Ya, Kamerat Zhou yang menemukan saya lebih dulu dan saya harus berterima kasih kepadanya, tetapi Kamerat Sen tidak hanya bersusah payah membawa saya ke rumah sakit, tetapi juga memberi saya ginseng yang berharga. Jika bukan karena ginseng yang menyelamatkan saya tidak akan punya kekuatan untuk melahirkan. Li Qianqian mengeluarkan ginseng dari bawah bantalnya dan memperlihatkannya kepada sekelompok orang. Mana mungkin? Sebutir akar ginseng harganya lebih dari 100 yuan. Dia tidak akan memberikannya begitu saja padamu. Kau pasti tertipu. Jiao Jiao hanya bilang kakak iparnya tidak tahu apa-apa. Mungkin dia khawatir kau akan mendapat masalah dan mengambil akar pohon entah dari mana. Wajah Lin Rong agak kesal. Menantu perempuan ini selalu menentangnya. Untuk siapa dia melakukan semua ini? Akar ginseng yang sangat bagus ada di sini. Apakah saya akan berbohong kepada siapapun? Siapa yang tahu? Zhou Jiaojiao menyaksikan pertengkaran ibu mertua dan menantu perempuan keluarga Hu, dan merasa sangat cemas. Mengapa Li Qianqian harus bersuara di saat seperti ini? Bu, bisakah ibu berhenti berdebat dengan Qianqian? Dia baru saja melahirkan dan perlu pemulihan. Kenapa ibu malah berdebat dengannya tentang ini? Baik Kamerat Zhou maupun Kamerat Sen, mereka berdua adalah penyelamat Qianqian dan dia pantas disyukuri. Ia baru saja selesai bicara ketika Li Qianqian mencubitnya. Bajingan ini berusaha menenangkannya. Sekalipun semua orang harus berterima kasih, tetap saja harus ada hierarki kepentingan. Ia tidak bisa membiarkan Kamerat Sen sebaik dirinya menderita ketidakadilan. Cheng Yufen kebetulan datang untuk melakukan putaran dan mendengar percakapan ini, dan dia mengerti inti pembicaraannya. Apa kabar, Kamerat Li? Apakah lukamu masih sakit? Ketika Li Qianqian melihat dokter Cheng, ia sungguh bersyukur. Ia melirik anak dalam gendongannya. Saya merasa jauh lebih baik, terima kasih dokter. Cheng, Hu Jinbu dan Hu Biao sangat akrab dengan dokter Cheng. Keduanya bergantian datang memberi hadiah, berharap dokter Cheng akan membantu mereka melahirkan. Meskipun dia tidak setuju saat itu, takdirlah yang mempertemukan mereka. Kenapa harus berterima kasih padaku? Orang yang paling pantas kau ucapkan terima kasih adalah Kamerat Sen. Kalau bukan karena dia yang bekerja keras berpacu dengan waktu, masalahmu pasti jauh lebih serius, apalagi dengan ginseng ini yang membuatmu tetap hidup. Oh, dan kau tidak tahu, kan? Dia bahkan membayar tagihan rumah sakitmu. Mendengar ini, ketiga anggota keluarga Hu tercengang. Ya, mereka begitu sibuk merayakan kelahiran anak mereka sampai lupa bahwa operasi di rumah sakit itu mahal. Bab 115. Lu Zhenping mengayuh sepedanya dengan Lu Mingkei di belakang, menuju rumah. Wajah si kecil meringis dengan ekspresi masam sepanjang perjalanan. Saat mereka hampir sampai, ia segera menarik kuat-kuat pria yang mengayuh sepeda di depannya. Ayah, haruskah kita memberitahu ibu? Bicaralah, apa salahnya mengatakan ini? Kalau kamu tidak mengatakannya sekarang, kita akan mendapat masalah saat ibumu tahu. Mendengar ayahnya berkata demikian, raut wajah Lu Mingkei pun berubah makin jelek. Di awal musim dingin, hari cepat gelap di sore hari. Shen Meng menguap, mengangkat tutup panci, dan melirik daging yang sudah sangat empuk. Ia memadamkan api yang masih menyala di tungku. Bakpao yang terbuat dari campuran gandum dan air dikukus di atas tungku batu bara, sedangkan teh ubi jalar diseduh di bawah pengukus. Sekian untuk makan malam. Ia tidak punya waktu untuk membuat saus untuk hidangan rebus, jadi ia mengambil semuanya dari dapurnya. Ia mengambil beberapa usus domba dan usus babi dari panci, memotongnya menjadi beberapa bagian, menambahkan beberapa pipi babi, mencincangnya, membumbuinya, dan menaruhnya dalam 3 mangkuk. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi cukup untuk dibagikan. Ketika Lu Zhenping menarik Lu Mingkei yang sedang bernafsu ke halaman, ia tiba-tiba teringat Shen Meng yang menyuruhnya membawa beberapa ranting cemara saat pergi ke kota kabupaten pagi itu. Ia sedang sibuk mengurus urusan keluarga Shen dan sama sekali lupa tentang ranting cemara itu. Kenapa kamu berdiri di sana? Karena kamu sudah pulang, bantu aku mengeluarkan keranjang sayur ini.
Berikan satu mangkuk untuk Jing Hao, satu mangkuk untuk keluarga Chang Hong, dan satu mangkuk untuk Paman Guai dan Bibi Juying. Ini jeroan rebus yang baru saja aku buat. Saat kamu pulang, Ming Yang dan yang lainnya pasti sudah pulang, jadi kita bisa makan bersama. Oke. Lu Zhenping menghela napas lega saat berjalan pergi sambil membawa keranjang. Sepertinya Shen Meng juga telah melupakan ranting-ranting cemara itu. Bawalah beberapa ranting cemara saat kau kembali, simpan untuk mengasapi daging. Tapi kau tampak seperti lupa. Baru beberapa hari berlalu, dan kata-kataku tak lagi berbobot. Kau bicara di pagi hari, lalu kau melupakannya di sore hari. Apa yang bisa kuharapkan darimu di masa depan? Lu Zhenping. Aku sungguh tidak bermaksud begitu, kata-katamu pasti berhasil. Setelah Lu Zhenping pergi, Lu Mingke menghampiri Shen Meng dan menelan ludah. Bu, makanan lezat apa yang ibu buat di rumah? Shen Meng menggendong anak itu ke dalam pelukannya dan memberinya ciuman cepat di pipi. Enak banget, jeroan rebus masakan ibu. Kamu mau? Baunya enak sekali, aku ingin memakannya. Duduklah, sayang. Ibu akan mengambilkanmu sepotong daging. Cobalah dan lihat apakah rasanya enak. Si kecil terhuyung-huyung dari pelukan ibunya, lalu cepat-cepat berjalan ke bangku di dekat meja rendah di dapur, duduk dengan kedua tangannya di atas lutut, dan dengan patuh menunggu untuk disusui. Shen Meng terhibur olehnya. Saya mengambil sepotong daging pipi babi, dengan daging lemak dan daging tanpa lemak, dari panci dan menaruhnya dalam mangkuk kecil, lalu menuangkan sedikit saus rebusan di atasnya. Xiao Kai, coba daging rebus ini. Kalau kamu merasa terlalu asin, bilang ke ibumu, nanti aku buatkan roti kukus. Bagus. Ming Kai dengan canggung mengambil daging itu dan menggigitnya. Benar saja, mulutnya dipenuhi aroma harum. Mata si kecil menyipit puas. Sesaat kemudian, gerbang halaman tiba-tiba terbuka, dan ketiga anak itu, Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang, berlari masuk. Begitu mereka memasuki dapur, mereka melihat Ming Kai memasukkan daging ke dalam mulutnya, dan hati mereka langsung sakit. Bu, aku juga mau makan. Aku mau makan daging yang sama dengan yang dimakan adikku. Aku juga mau. Aku juga mau daging. Mama bikin apa? Baunya enak banget. Aku bisa menciumnya dari jauh. Waktu aku pulang, aku lihat dua orang jongkok di persimpangan jalan, lagi makan. Mungkin mereka mau mencium aroma daging kita biar makanannya lebih menggugah selera. Anak-anak sudah pulang semua. Shen Meng membuka tutup panci, menemukan sebuah pot tanah liat, dan menuangkan semua hidangan rebus di dalamnya. Semuanya murah, dan sayang untuk dibuang, jadi ibunya mencari beberapa bumbu untuk membuat hidangan rebus. Aku akan coba dulu. Sebentar lagi, kita akan mencampurnya dengan saus, lalu makan malam. Bagus. Ketiga anak itu masing-masing memegang mangkuk dan menunggu di depan kompor. Shen Meng harus mencari sumpit dan mengambil sepotong daging dari keluarga untuk mereka masing-masing. Ia juga menambahkan sedikit air rebusan, karena ia khawatir anak-anak tidak akan makan terlalu banyak garam, jadi ia tidak menambahkan terlalu banyak garam. Saya membuat salad usus domba dan usus babi yang tidak pedas, lalu salad telinga babi dan kepala babi yang pedas. Ada juga sepiring bok choy tumis di atas kompor batu bara untuk mengurangi rasa pedasnya. Dia mengeluarkan roti kukus dari kukusan dan mulai bersiap untuk memakannya. Ketika Lu Zhenping kembali sambil membawa seikat ranting cemara, Shen Meng dan yang lainnya sudah mulai menyiapkan makan malam. Ia mendecak lidah, meletakkan ranting cemara, dan masuk ke dalam rumah sambil membawa keranjang. Coba saja. Kamu pergi ke rumah orang tuaku hari ini, jadi aku membelikanmu sebotol anggur. Kamu bisa minum sedikit malam ini untuk bersantai dan bersenang-senang. Mendengar kata-katanya, Lu Mingke langsung menatap ayahnya dengan mata besarnya. Ayahnya tetap tenang dan menyerahkan keranjang itu kepada Shen Meng. Ada 11 telur dan segenggam permen susu monyet emas di sini. Ibu Chang Hong memberi 5, Paman Guai dan yang lainnya memberi 6, dan Jing Hao memberi permen susu. Aku terlalu malas menolak, jadi aku mengambilnya. Tidak apa-apa, kita bisa sering saling mengunjungi. Ngomong-ngomong, waktu kamu ke rumah orang tuaku, bagaimana pembangunan rumahnya? Dan bagaimana kabar Xiao Bin yang membicarakan istrinya? Lu Zhenping meliriknya, minum segelas baijiu, mengambil sepotong makanan, lalu berbicara. Rumah-rumahnya pada dasarnya sudah selesai. Cuacanya bagus beberapa hari yang lalu, dan hampir kering sepenuhnya. Orang tua, kakak laki-laki, dan anggota keluarga lainnya sudah pindah ke rumah-rumah itu. Hanya saja kamar Xiao Bin belum dibangun. Hah? Apa maksudmu? Siapa yang membangun rumah setengah-setengah? Rumah Xiao Bin kan yang terbesar di keluarga. Dia kan sudah bertunangan, kenapa belum selesai juga? Mungkin dia akan menikah tahun depan. Lu Zhenping mengambil roti kukus dan menggigitnya dalam-dalam. Dia tidak berbicara, tetapi Lu Mingke yang tengah asyik dengan makanannya, menggumamkan sesuatu dengan suara pelan. Itu tidak akan terjadi. Ayah telah menghancurkan pernikahan pamanku. Shen Meng menatap Lu Zhenping dengan tanda tanya di matanya. Gadis ini tidak bisa menikah. Kebetulan sekali aku dan Xiao Kai pergi ke sana hari ini. Xiao Bin dan gadis itu akan bertunangan. Orang tua gadis itu ingin Xiao Bin berpisah dari keluarga. Rumah yang belum dibangun akan dipisahkan. Setelah mereka berdua menikah, uang yang mereka hasilkan akan menjadi milik mereka sendiri. Mereka tidak bisa membayar kembali uang untuk membangun rumah. Selain itu,
Ada mas kawin sebesar 166 yuan, sebuah sepeda, jam tangan merek Shanghai, dan semua perabotan harus disiapkan terlebih dahulu. Dan itu belum semuanya. Setiap 20 kerabat yang pergi ke keluarga Sen hari ini harus memberikan 50 sen untuk biaya perjalanan. Mereka juga harus memberikan sepasang sepatu pembebasan kepada setiap keponakan laki-laki dan perempuan gadis itu saat pernikahan dilangsungkan. Sen Meng, kau pikir hanya itu? Masih ada lagi. Kita perlu meminta adik perempuan dan ipar Xiaobin, yaitu kita, untuk mencarikan pekerjaan bagi saudara laki-laki gadis itu, dan kita juga perlu meminta saudara laki-laki gadis itu untuk bergabung dengan militer bersamaku. Baru setelah semua ini selesai, kita bisa menikah. Sen Meng, bukankah kamu mengatakan gadis itu adalah orang yang sangat baik? Dia gadis yang sangat sopan. Aku bertanya apa yang dia pikirkan, dan dia bilang sebagai seorang gadis, dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan akan mendengarkan orang tuanya. Sen Meng. Bab 116. Ini keterlaluan. Tuntutan ini juga cukup keterlaluan di dunia perjodohan tahun 1970-an. Wajar jika keluarga perempuan itu tidak ingin putri mereka yang baru menikah ikut membantu membayar utang kelaparan. Mereka ingin memberikan putri mereka keamanan yang lebih, jadi wajar saja jika mereka meminta mahar yang lebih tinggi. Soal membeli sepatu dan hadiah untuk keponakannya, wajar saja jika Xiaobin menunjukkan dukungannya karena ia akan menjadi paman. Namun, ia tidak mengerti mengapa mereka harus menanggung biaya perjalanan semua kerabat yang datang. Namun, karena mereka sudah mengajukan permintaan, ia bersedia menyumbang jika Xiaobin bersikeras menikahi putri mereka, asalkan mereka bisa hidup bahagia bersama di masa depan. Ia yakin orang tuanya akan setuju. Bagaimana dengan saudara perempuan dan iparnya yang membantu anggota keluarganya mencari pekerjaan dan mendaftar di tentara? Tidak bisakah kita bicarakan itu? Bukankah Xiaobin dan gadis itu sudah cocok dan ingin bertunangan saat mereka bertemu lagi? Kalau begitu, kita selalu bisa membicarakannya, kan? Menjadi mertua bukan berarti menjadi musuh. Bisa dinegosiasikan. Sepatu yang kubeli untuk anak-anak bisa dibatalkan, tapi hal-hal lain tidak, terutama mengurus pekerjaan untuk kakak laki-lakinya dan mendaftarkan adik laki-lakinya ke militer. Lu Zhenping mengerutkan kening dalam-dalam saat mengatakan ini, masih merasa jijik dengan perilaku keluarga gadis itu. Apa yang dikatakan Xiaobin? Tidak ada orang tua yang bisa mengubah pikiran anaknya. Lihatlah Lu Xingchang dan Huang Maochun dari keluarga Paman Guai, bukankah mereka kisah yang bisa dijadikan pelajaran? Sen Meng ingin memadamkan api, ada banyak gadis baik di dunia ini, tetapi Zhou Xiaobin harus setuju terlebih dahulu. Jika dia bersikeras menikahinya, paling-paling mereka harus membuat batasan yang jelas setelah pernikahan, kalau tidak akan ada masalah yang tak berkesudahan di kemudian hari. Gadis itu cantik, dan Xiaobin sangat menyukainya. Tapi begitu ia mengajukan tuntutan, ia langsung menolak. Ia hampir mengusirnya dengan sapu, tapi aku mencegahnya. Ada begitu banyak orang di sana, jadi aku meminta orang tuaku menyiapkan makanan dan minuman untuk mereka. Baru setelah mereka pergi, aku memberitahu Mak Comblang bahwa pernikahan itu tidak bisa dilangsungkan. Jika orang tuaku bersedia mengorbankan harga diri mereka dan meminjam uang, bahkan menguras tabungan mereka, mereka bisa mengumpulkan sebagian uangnya. Tapi sisanya akan menjadi tanggung jawab kami. Aku tidak punya kemampuan untuk membantu mencari pekerjaan, apalagi mendaftar di militer. Tempat seperti apa militer itu? Apakah mereka akan menoleransi orang seperti itu yang membuat masalah? Baiklah, jangan marah. Kalau Xiaobin tidak mau, ya sudah, lupakan saja dan bicarakan nanti. Kita bisa mengenalkannya pada gadis-gadis cantik nanti. Dia masih muda, tidak perlu terburu-buru menikah. Aku sedang mempertimbangkan untuk mencarikan seseorang untuknya belajar suatu keterampilan nanti. Dan Xiaolong, dia sudah tidak muda lagi, dia bisa belajar bersamanya. Lu Zhenping berhenti sejenak dalam makannya, sambil berpikir, mempelajari suatu keterampilan cukup mudah, bukan? Xiaobin terlalu tua untuk belajar keterampilan, jadi kita harus menunggu dan melihat. Xiaolong, di sisi lain, bagus. Kurasa akan bagus baginya untuk belajar pertukangan dari Jia Seng. Dia juga bisa melakukan pekerjaan serabutan di tambang selama musim sepi dan menghasilkan banyak uang. Mana mungkin aku tidak terpikir. Oke, sudah beres. Nanti aku ceritakan pada kakak laki-laki dan iparku. Daging babi panggang itu begitu harum dan kenyal sehingga Lu Zhenping menghabiskan semua daging di kedua piring, memakan 4 roti kukus, dan bahkan memakan lauk pauknya. Dia minum cukup banyak anggur, dan tentu saja tidak membiarkan Sen Meng pergi begitu saja malam itu, yang langsung membuatnya tidak bisa bangun keesokan harinya. Untungnya, ada banyak daging rebus, jadi dia memanaskannya dan bisa makan daging pagi-pagi sekali. Mingyang dan anak-anak lainnya pergi ke sekolah setelah makan dan minum sepuasnya. Mingkei menghabiskan makanannya dan memegang sepotong daging lezat yang direbutnya di tangannya. Dia menyimpannya di mangkuknya dan tidak tahan untuk memakannya. Apakah ini untuk ayah? Aku tidak akan memberikannya kepada ayah. Lu Mingkei tidak hanya tidak berniat memberikannya, dia juga menarik tangannya yang memegang daging itu. Lu Zhenping awalnya hanya ingin menggodanya, tetapi melihat penampilannya yang menggemaskan, dia berjongkok di depannya, mungkin menyimpan daging untuk istrinya. Itu disimpan untuk ibumu. Kenapa tidak kau berikan saja pada ayahmu? Aku akan membawanya ke ibumu agar dia bisa memakannya, oke?
Lu Mingke menggelengkan kepalanya, tidak berani berbicara, takut ayahnya akan merebut daging itu. Aneh sekali. Meskipun anak ini masih muda, dia sangat pintar. Dia selalu menyimpan barang-barang bagus untuk Shen Meng. Ini pertama kalinya dia begitu pelit dan tidak mau berbagi dengan siapapun. Lu Zhenping memutuskan untuk mengabaikannya untuk saat ini dan langsung kembali ke ruang utama untuk mengosongkan air dan mengirimkannya ke ruang sisi timur. Melihat ayahnya masuk, Lu Mingke ragu sejenak, lalu berlari keluar dengan kaki kecilnya. Lu Zhenping, yang sudah menunggu di pintu ruang utama, mengikutinya setelah ayahnya pergi. Ia adalah mantan prajurit pengintai, dan anak ini masih ingin membodohinya. Lu Mingke berlari sampai ke pintu rumah bobrok di ujung selatan desa, terengah-engah, tetapi masih menggenggam erat daging di tangannya. Tak lama kemudian, beberapa anak laki-laki berkumpul di sekelilingnya. Kau membawa apa yang kami minta? Jangan berani-berani melawan, atau kami akan mengepung kakak dan adikmu. Kalau mereka sampai dipukuli, jangan salahkan kami. Lu Mingke ketakutan. Ia menyerahkan daging di tangannya. Anak kecil itu baru berusia 3 tahun dan belum bisa berbicara dengan baik. Ia sangat mudah ditipu. Anak pertama adalah putra sulung Laizi, Dezi. Ia meniru ayahnya dan bersikap malas. Ia telah menindas hampir semua anak di desa. Alasan Lu Mingke takut padanya adalah karena ketika pemilik aslinya masih hidup, ia akan memukul dan memarahi Ming Yang dan anak-anak lainnya sesuka hati. Dezi tahu bahwa mereka tidak dicintai, dan ia sering menindas Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang di luar. Lu Mingke ingat hal ini. Ia takut kakak laki-lakinya dan kakak perempuannya akan dipukuli lagi seperti sebelumnya, jadi ketika Dezi datang menemuinya di pagi hari, ia hanya bisa mengangguk patuh. Hanya ini, apa kau bodoh? Apa kau tidak bisa makan lebih banyak? Kudengar ibumu memasak banyak makanan lezat, dan kau hanya mencoba mengelabuiku dengan hal kecil ini. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan tahu betapa hebatnya aku. Dezi merobek daging menjadi beberapa bagian, menyimpan potongan terbesar untuk dirinya sendiri dan memberikan sisanya kepada dua anak di belakangnya. Setelah menghabiskan daging itu, ia menatap tajam ke arah Lu Mingke. Lu Mingke mundur, memperhatikan Dezi menyingsingkan lengan bajunya. Ia semakin ketakutan, dan air mata mengalir di wajahnya sambil terisak-isak seperti binatang kecil yang lemah. Lu Zhenping tiba-tiba muncul tepat ketika Dezi hendak memukul Lu Mingke. Ia meraih Dezi, dan anak-anak lain, melihat seorang dewasa, bergegas keluar. Ah, ayah, wah, ayah, dia akan memukulku, wah, aku takut. Anak nakal, sekarang kamu tahu caranya menangis. Kamu di mana sebelumnya? Kemarilah dan biarkan ayah memelukmu. Lu Mingke berjalan sambil terisak, meraih kaki Lu Zhenping, dan menyeka ingus serta air matanya ke celananya. Meskipun ia adalah anaknya sendiri, Lu Zhenping tak kuasa menahan rasa jijiknya saat ini. Dasar pengecut, kau benar-benar bilang ke orang dewasa di keluarga kalau aku meremehkanmu. Aduh, aku nggak mau makan daging keluargamu, rasanya nggak enak sama sekali. Dezi meludah ke tanah dan menatap Lu Zhenping dengan ekspresi menantang. Bab 117. Lu Zhenping meliriknya dengan jijik dan berkata, kalau kamu tidak suka, ludahkan saja. Melihat bagaimana kamu melahapnya, kamu sudah bertahun-tahun tidak makan daging, kan? Anjingku makan lebih enak darimu. Kamu sudah tua sekali, dan masih harus menggertak anak kecil untuk mendapatkan sepotong daging. Menyedihkan sekali. Dezi, raja keluarganya, belum pernah diejek seperti ini sebelumnya. Apalagi, Lu Zhenping bertubuh tinggi dan berwajah galak. Ia cemberut lalu menangis terseduh-seduh. Lu Zhenping sama sekali tidak menurutinya, dan langsung menggendong Dezi dan menggendong Lu Mingke sampai ke rumah Laizi. Pagi itu, bahkan sebelum semua orang mulai bekerja, istri Laizi sudah menyuapi putri bungsunya dengan mangkuk. Saat keluarga itu sedang makan, putri sulungnya diam-diam memasukkan makanan ke dalam mangkuknya, berpikir ia akan menyimpannya untuk ibunya nanti. Makan, makan, makan saja. Jam berapa sekarang? Kenapa cucu tertuaku belum pulang? Daya, berhenti makan dan pergilah mencari adikmu. Dan kau, dasar tak berguna, apa gunanya kau diberi makan? Kau sudah sangat tua dan masih belum bisa makan sendiri. Yang penting cepatlah dan berikan Baogen putra lagi. Istri Laizi pura-pura tidak mendengar, tetapi Laizi kesal hanya dengan melihat istrinya. Ia menendangnya, dan istrinya jatuh ke tanah. Mangkuk nasi di tangannya miring, dan sup di dalamnya tumpah ke seluruh tubuh Xiaoya. Ah wah, panas sekali, wah, bu, anak perempuan. Melihat ibunya dipukuli lagi, Daya panik dan bergegas menghampiri. Istri si penderita kusta itu mengangkat Daya dan memeriksanya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah memastikan tidak ada luka bakar, barulah ia bernapas lega. Lalu ia menarik Daya ke belakangnya. Jangan takut, ibu baik-baik saja. Laizi membanting mangkuk ke atas meja dan menghampiri istrinya. Orang tuanya meliriknya, tetapi tidak berusaha menghentikannya. Ibunya bahkan meludah ke tanah dengan amarah yang meluap-luap. Pukul dia keras-keras. Dasar tak tahu malu, kau bicara lama sekali tanpa bersuara. Dan si Daya si bocah nakal itu, nak, pukul dia keras-keras, jangan tahan. Kalau kau pukul dia sampai mati, aku akan carikan istri baru untukmu. Nama marga Laizi adalah Su. Mereka dianggap orang luar di desa keluarga Kiao.
Ia adalah putra tunggal di generasinya, dan orang tuanya sangat menyayanginya. Ketika Lai Zi mencari istri, ia melirik banyak wanita, tetapi ia justru menyukai istrinya saat ini, Yusueli, dan mencoba segala cara untuk menikahinya. Namun, bahkan wanita tercantik pun terasa membosankan setelah beberapa saat. Lagi pula, setelah menikahinya, istrinya kehilangan semangatnya dan menjadi semakin malas, yang lambat laun membuatnya kesal. Sejak pertama kali ia memukulnya, keadaannya semakin parah, dan sekarang ia memukulinya setiap kali ia merasa tidak senang. Yusueli tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu, dan dia hanya akan memberikan sedikit perlawanan ketika kaki Lai Zi hendak menendang Daya dan Xiaoya. Lu Zhenping menghampiri, meraih Daisy, dan menendang pintu hingga terbuka. Ketika memasuki halaman, ia melihat Yusueli menggendong dua anak dan dipukuli dengan brutal. Ia menurunkan Daisy ke tanah, melirik ibu dan kedua anaknya yang berkerumun, tanpa berkata apa-apa. Ketika keluarga Su melihat bahwa itu adalah Lu Zhenping, suasana yang ramai tiba-tiba berhenti, dan Lai Zi segera menarik kakinya. Hei, Zhenping, apa yang membawamu ke rumahku? Daisy, kemana saja kamu? Nenek mencarimu sepanjang pagi. Apa kamu lapar, cucuku sayang? Nenek, anak nakal ini ingin menghajarku. Bantu aku menghajarnya, beri dia pelajaran yang baik, dan beritahu dia betapa hebatnya keluarga kita. Ibu Lai Zi sangat marah ketika mendengar ini, dan menoleh ke arah Lu Zhenping. Zhenping, apa yang kau lakukan? Daisy masih anak-anak. Kenapa kau menindasnya? Sekarang kau malah datang ke rumahku untuk membuat masalah. Kalau kau sekeras itu, pulang saja dan pamerkan. Apa yang kau lakukan di sini? Sambil berbicara, dia memeluk Daisy erat-erat, mendekapnya bagai harta yang tak ternilai harganya untuk waktu yang lama. Pagi ini, cucumu yang baik hati membawa beberapa anak untuk menghalangi jalan putraku, mencoba membujuknya mencuri makanan dari rumah. Ketika dia menolak, dia mengancam akan memukuli Ming Yang, Ming Liang, dan Ming Fang. Aku memergoki mereka basah kuyup. Jadi, katakan padaku, apa rencanamu tentang ini? Mendengar hal itu, ibu si penderita kusta merasa tenang, karena dari perkataannya ia tahu bahwa cucunya tidak menderita kerugian apapun. Aduh, kukira ini masalah serius. Cuma anak-anak yang main-main. Kamu menganggapnya serius. Aku tidak bermaksud jahat, Zhenping, tapi kamu datang jauh-jauh ke sini untuk hal sepele seperti ini. Sungguh, kamu membesar-besarkan masalah sepele. Hehehe, bukan masalah besar. Kedua anak itu tidak berkelahi dan tidak ada yang terluka, jadi tidak apa-apa. Baiklah, kita harus segera bekerja. Kalau kamu tidak ada kerjaan lain, kamu boleh pulang. Lu Zhenping mengangkat alisnya dan bertanya lagi, apakah kamu yakin ini masalah anak-anak, dan orang dewasa tidak bisa ikut campur? Anak-anak cuma main-main. Kamu, orang dewasa, malah serius. Apa orang-orang gak akan menertawakanmu kalau sampai ketahuan? Ibu si penderita kusta itu mengobrol dan tertawa saat mengantar Lu Zhenping dan putranya keluar pintu, tanpa pernah meminta Yusueli untuk bangun atau meminta Daisy untuk meminta maaf. Daisy merasa dirugikan dan sangat tidak senang. Ia menghampiri Yusueli, Daya, dan Xiaoya, menendang mereka beberapa kali, lalu lari sambil mengumpat, yang membuat orang tua Lai Zi merasa sangat sedih. Lai Zi meludahi Yusueli sambil memperhatikan Lu Zhenping yang semakin menjauh, lalu berbalik dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Yusueli kesakitan, sementara Daya dan Xiaoya menyentuh wajahnya dengan pedih. Lu Zhenping menggendong Lu Mingkei keluar pintu. Ayah dan anak itu tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Ketika mereka hampir sampai di rumah, si kecil tak kuasa menahan diri lagi. Ia mengerutkan kening dan dengan marah bersandar di bahu Lu Zhenping. Ayah, kenapa ayah tidak memukul Daisy tadi? Kenapa ayah tidak memukulnya? Dia bahkan memaki ayah. Bukan urusan ayah kalau soal anak-anak. Nanti kalau kakak laki-laki dan perempuanmu pulang sekolah siang, suruh mereka balas dendam. Hajar mereka sekeras yang mereka mau. Ayah akan melindungimu kalau terjadi apa-apa. Mata Lu Mingkei berbinar saat mendengar ini, lalu senyum lebar mengembang di wajahnya. Bagaimana jika nenek Daisy datang dan membentak orang? Daisy punya kakek nenek, dan kamu juga punya kakek nenek, jadi jangan takut padanya. Tapi, biar ku beritahu, lain kali kalau ada kejadian seperti ini, kamu harus cerita ke keluargamu dulu, oke? Orang tuamu pasti akan membelamu. Kamu tidak boleh pergi sendirian, terlalu berbahaya. Kamu hampir dipukuli tadi, dan wajahmu pasti penuh memar. Ibumu pasti sangat sedih, kan? Bayiku tidak akan melakukannya lagi. Bayiku akan memberitahu ibu dan ayah lain kali. Lu Zhenping dengan lembut mengelus kepala Mingkei, hatinya melunak karena kelembutan, dipenuhi penyesalan, dan rasa malu. Selama bertahun-tahun ia pergi, ia tak pernah tahu berapa kali anak-anaknya menghadapi pemandangan seperti itu. Liu Sanjin mungkin tidak peduli sebelumnya, tetapi sekarang dia pasti akan peduli. Bahkan demi uang, dia pasti akan membela anak-anak Mingkei. Mengenai kejadian pemukulan istrinya oleh si penderita kusta, banyak orang di desa sudah mengetahuinya dan telah diajak bicara. Namun, apapun yang mereka katakan, ia tetap berbuat sesuka hatinya. Sekarang, tidak ada yang mau ikut campur lagi, apalagi Yusueli sendiri sudah sangat tidak berguna. Bab 118.
Setelah Shen Meng bangun dan mendapati tidak ada siapa-siapa di rumah, ia langsung masuk ke kamarnya dan menyantap semangkuk besar nasi manis fermentasi dengan telur. Ia selalu menghadapi semua kesulitan ini, jadi ia perlu mengisi kembali energi dan darahnya. Dia begitu khawatir tidak bisa membiarkan Lu Zhenping menyentuhnya selama beberapa hari ke depan, hingga dia menjadi goyah berdiri. Ketika ayah dan anak itu memasuki rumah, mereka melihat Shen Meng sedang duduk di pintu ruang utama merajut sweater. Saat itu matahari baru saja terbit, dan sinar matahari menyinarinya, memancarkan perasaan hangat dan damai yang aneh. Kamu pergi kemana? Tepat saat Lu Zhenping hendak menghindar dari kejadian pagi itu, Lu Mingke yang ada dalam pelukannya, mengguncang tubuhnya dengan keras dari satu sisi ke sisi lain, melepaskan diri dari pelukannya, dan berlari ke pelukan Shen Meng dengan ekspresi memelas. Bao dipukuli. Desi dari keluarga Laizi yang memukuli saya. Apa? Dia memukulmu. Di mana dia memukulmu? Sakit. Lu Mingke membenamkan kepalanya lebih dekat ke dada Shen Meng dan menunjuk kepalanya dengan tangan kecilnya. Kepalaku sakit banget, aku butuh ibu untuk mengusapnya. Hoho bayi kita lucu sekali, kok bisa kamu pukul kepalanya? Tunggu saja, ibu pasti akan memberinya pelajaran nanti. Setelah Shen Meng selesai berbicara, dia menatap Lu Zhenping, memberi isyarat padanya untuk juga menunjukkan sikapnya. Lu Zhenping terdiam. Ia baru saja memberitahu anaknya bahwa jika ia disakiti, ia harus memberitahu orang tuanya, tetapi bukan begini caranya. Kita bisa menyatakan fakta, tetapi kita tidak bisa mengarang cerita. Ia datang tepat waktu dan bahkan tidak menyentuhnya, apalagi memukul kepalanya. Jadi mengapa ia sakit kepala dan mulai mendengkur? Itu tidak benar. Desi hanya sedang ngidam daging. Tahu kami sudah masak daging, dia menindas Mingkai dan menyuruhnya mencuri beberapa dari rumah kami. Kalau tidak, dia mengancam akan memukuli Mingyang dan yang lainnya. Aku sudah mengantar Mingkai ke rumah Laizi. Ekspresi Shen Meng berubah. Jika Mingkai hanya bermain-main dengan anak-anak lain, paling-paling ia akan mendisiplinkan anaknya sendiri. Lagi pula, anak-anak zaman sekarang tidak seberharga anak-anak generasi selanjutnya. Hidup mereka sudah sulit, dan ia bisa saja membicarakan pertengkaran kecil dengan mereka. Tapi perilaku Desi jelas-jelas merupakan perundungan. Jika keluarganya tidak mengambil sikap, anak-anaknya akan terus dirundung di masa depan. Kamu pergi, lalu apa yang mereka katakan? Mau bilang apa? Itu cuma anak-anak yang lagi main-main. Orang dewasa nggak perlu dianggap serius. Jadi, aku pergi ke rumah Desi untuk tanya. Kamu bertanya lalu kembali. Bukankah kamu sudah memberi mereka ceramah? Tidak ada peringatan lisan. Shen Meng menatap Lu Zhenping dengan tak percaya dan mengangguk. Hei, amarahku meledak-ledak. Kau pikir ini semua sudah cukup? Bagaimana kau bisa jadi ayah seperti itu? Ini anakmu sendiri. Kau hanya melihatnya diganggu, seperti Mingyang dan yang lainnya. Kau selalu menyuruh mereka menjaganya dengan baik. Ada apa? Kenapa kau tiba-tiba mundur? Apa kau bercanda? Kau sudah bertahun-tahun di militer, apa kau sudah gila? Mereka menindas anak kita seperti ini, dan kau masih mengangguk setuju. Serius, Lu Zhenping, kau bisa membuatku gila. Setelah melampiaskan amarahnya, Shen Meng sedikit mengernyit saat menatap Lu Zhenping yang tetap diam. Apakah Anda sedang merencanakan sesuatu yang kotor? Lu Zhenping mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan polos, trik buruk apa yang kutahu? Jangan salah paham. Keluarga Su bilang ini urusan anak-anak, jadi biarkan anak-anak yang mengurusnya. Mingyang, Mingliang, dan Mingfang sudah dewasa dan sudah waktunya mereka berolahraga. Aku belum mengikuti jadwal militer sejak kembali beberapa hari terakhir ini, jadi mari kita mulai melatih anak-anak mulai besok. Shen Meng mengerti. Ia memasukkan benang dan jarum ke dalam keranjang, lalu mengulurkan tangan dan memeluk Lu Mingkai. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, mereka perlu berlatih. Anak-anak ini sudah bertambah berat badan. Kita akan mengatur latihan tinju militer, pertarungan kelompok, dan berbagai macam hal untuk mereka, mengerti. Lu Zhenping, kau tahu banyak, bukan? Zhou Jiaojiao tidak pergi bekerja hari ini, dan Lu Jiaxuan juga tidak pergi bekerja. Ia menceritakan tentang penyelamatan kemarin kepada Zhou Jiaojiao agar bisa menunggu keluarga Hu datang hari ini. Hu Jinbu adalah manajer pabrik tekstil daerah, dan tentu saja ia memiliki banyak koneksi dan sumber daya. Namun, meskipun mereka berdua tidak pergi bekerja hari ini, mereka masih sibuk di rumah. Mereka tidak bisa membiarkan keluarga mereka merasa seperti sedang menunggu di sana. Benar saja, keluarga Hu datang berkunjung sekitar tengah hari. Ada cukup banyak orang di sana. Hari sudah siang ketika dua mobil tiba di desa Lujia. Para lansia dan anak-anak mengikuti mereka karena penasaran saat memasuki desa. Ketika kedua mobil itu berhenti di depan rumah keluarga Lu, semua orang terkejut dan berceloteh. Awalnya, mereka mengira para pemimpin daerah datang menemui kepala desa dan sekretaris partai untuk meminta arahan. Keluarga Lu pasti sangat beruntung bisa mengenal pejabat tinggi yang mengendarai mobil ini. Benar sekali, lihat mobil ini, sangat mengesankan. Pasti kesini untuk melihat Zhenping. Zhenping adalah orang paling cakap di desa kita. Shen Meng, betapa beruntungnya dia bisa menikah dengan pria sebaik Zhenping. Aku iri padanya. Mendengar keributan di luar, Zhou Jiaojiao dan Lu Jiaxuan sama-sama merasakan sentakan di hati mereka. Mereka saling berpandangan, berpikir dalam hati, mereka di sini.
Ketika Hu Jinbu dan Lin Rong keluar dari mobil, pengemudi yang mengikuti di belakang mereka membawa tas-tas besar dan kecil. Melihat tatapan iri penduduk desa, Lin Rong merasa sangat puas. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, beberapa orang lagi keluar dari mobil di belakang mereka. Hu Biao berdiri dengan hormat di samping. Ayah Li Qianqian, Li Chuan, keluar dari mobil, dan sekretarisnya membuka bagasi dan mengeluarkan barang-barang yang telah disiapkan. Melihat penampilan putranya yang pengecut, ia merasa marah. Apa gunanya jika keluarga Li memiliki status sosial yang tinggi? Sekarang Li Qianqian adalah menantu keluarga Hu mereka dan bahkan telah melahirkan anak keluarga Hu. Jika mereka ingin Li Qianqian memiliki kehidupan yang baik di keluarga Hu, mereka seharusnya menjilat putra mereka. Bukankah begitulah cara mertua selalu memperlakukan menantu laki-laki mereka? Ayah, aku sudah bertanya. Kamerat Sen tinggal di sini, dan rumah Kamerat Zhou ada di halaman itu. Bagaimana menurutmu? Li Chuan dan Qian Ying sudah tahu semua yang dialami putri mereka. Ketika mereka pergi menjenguknya, putri mereka terus mendesaknya untuk datang dan berterima kasih kepada Kamerat Sen. Biasanya, dia sangat sibuk dan telah mengabaikan putri tunggalnya. Karena putrinya telah begitu menderita kali ini, mereka tentu saja menyetujui permintaannya. Apa kau lupa apa yang dikatakan Qian di rumah sakit? Tentu saja, kita harus pergi ke rumah Kamerat Sen dulu. Hai, mertuaku tersayang. Sebelum Lin Rong sempat bicara, Hu Jinbu segera menangkapnya. Bertindak seperti tiran di rumah memang wajar, tapi apa ia benar-benar berpikir keluarga Li takut pada keluarga Hu? Seharusnya ia tahu bahwa orang di depannya adalah Li Chuan, bukan Li Qianqian. Ia bisa membayangkan betapa kejamnya keluarga Li saat mereka menutup pintu bangsal rumah sakit. Namun, istrinya tidak bisa melihat situasi dengan jelas. Ya, tentu saja kami akan mendengarkan Qian. Sekretaris Li, Kamerat Sen adalah penyelamat Qian dan Bao Guo, jadi kita harus menemuinya dulu. Kita bisa bertemu Kamerat Zhou nanti. Li Chuan mengangguk, mengangkat tangannya, dan memberi isyarat kepada Hu Biao untuk mengetuk pintu. Ming Yang dan anak-anak lainnya sedang pulang sekolah ketika mereka melihat begitu banyak orang berdiri di depan pintu mereka. Mereka langsung berpikir telah terjadi sesuatu di rumah dan bergegas pulang. Bab 119. Sebelum sekretaris Li Chuan mencapai pintu, seorang anak mendorongnya, menyebabkan dia tersandung. Apa maumu? Kamu dari mana? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Apa yang membawamu kemari? Ming Fang tidak berbicara, berdiri agak ketakutan di samping kedua kakak laki-lakinya. Jangan takut, sahabat kecil. Kami di sini untuk menemui Kamerat Sen Meng. Kemarin, beliau dengan berani menyelamatkan seseorang, menyelamatkan putri sekretaris Li kami. Kami datang untuk berterima kasih, bukan untuk membuat masalah. Sekretaris itu dengan sabar menjelaskan situasinya kepada ketiga anak itu. Setelah mendengar bahwa itu adalah kesalahpahaman, Ming Yang segera terbatuk 2 kali lalu membuka pintu. Ibunya telah menceritakan tentang penyelamatan tadi malam. Maaf banget, aku nggak tahu. Kupikir kalian orang baik. Silakan masuk, aku mau telepon orang tuaku. Setelah Ming Yang selesai berbicara, dia berlari ke halaman, dan Ming Liang memanggilnya masuk. Kalau begitu masuklah, orang tuaku mungkin sedang bekerja. Bekerja. Setelah Ming Fang selesai berbicara, ia melirik Ming Liang. Ibu mereka tidur sampai siang setiap hari, dan ia bertanya-tanya apakah ibunya masih berbaring di kang ranjang bata berpemanas. Dengan begitu banyak orang di depan pintu, mereka tidak bisa membiarkan orang lain mengatakan bahwa ibu mereka sudah tua. Mereka harus menyelamatkan citranya. Lu Zhenping dan Shen Meng mendengar keributan di luar dan hampir menabrak Ming Yang saat mereka melangkah keluar dari ruang utama. Ayah, ibu, 2 mobil sudah sampai di gerbang. Mereka bilang mereka ke sini untuk menjenguk ibu dan berterima kasih. Lu Zhenping, apakah itu kamu? Mata Li Chuan langsung terbelalak ketika melihat pria di depannya. Ketika ia pergi ke militer untuk mengunjungi putranya dalam perjalanan bisnis, ia kebetulan bertemu dengan wakil komandan resimennya, yang tak lain adalah Lu Zhenping. Barulah ia menyadari bahwa Lu Zhenping telah merawat putranya, Li Heping, dengan sangat baik. Karena mereka berasal dari daerah yang sama, niat baik Li Chuan terhadap Lu Zhenping langsung meningkat. Paman Li, apa yang membawamu ke sini? Saya di sini untuk menemui Shen Meng. Kamerat Sen, siapa Anda? Astaga, lihat saya. Pantas saja dokter. Cheng bilang Shen Meng adalah tanggungan militer. Jadi dia istri Anda. Kebetulan sekali. Shen Meng keluar saat itu. Ia baru saja tidur siang di dalam dan merasa malas karena terik matahari. Ia tak kuasa menahan diri untuk keluar. Ada apa? Li Chuan menilai Shen Meng, lalu menatap Lu Zhenping, dan tertawa terbahak-bahak. Zhenping, kamu benar-benar hebat. Kamu bukan hanya prajurit yang hebat, tapi kamu juga menikahi istri yang luar biasa. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi kemarin istrimu dengan berani menyelamatkan seorang wanita hamil dan bahkan memberinya akar ginseng. Wanita hamil itu adalah putriku, adik Heping. Lu Zhenping tahu bahwa Shen Meng telah menyelamatkan seseorang, tetapi dia tidak tahu bahwa akan menjadi suatu kebetulan jika dia telah menyelamatkan putri sekretaris Li. Kebetulan sekali. Paman Li, silakan masuk dan duduk. Dan semua rekan di belakangmu, silakan masuk juga. Saat menyapa orang-orang, Shen Meng, mengamati sikap dan ucapan Li Chuan, menyadari bahwa identitas pria ini mungkin tidak sederhana, dan dengan cepat berbalik untuk menuangkan air.
Lin Rong berjalan ke halaman dan mulai melihat-lihat. Setelah memasuki rumah, ia melihat keluarga itu tinggal di rumah bata yang luas dengan perabotan yang sangat bagus, dan ia pun mengerucutkan bibirnya. Sekretaris itu meletakkan semua barang yang dibawanya di atas meja, dan Li Chuan kemudian mengeluarkan sebuah amplop merah dari salah satu tas. Kawan Sen, ini uang ginseng yang kau berikan kepada Qian Qian untuk menyelamatkan hidupnya. Aku sudah melihatnya. Kalau uang itu ditaruh di toko konsinyasi, harganya bisa lebih dari 300 yuan. Dia memakannya, jadi sebagai ayahnya, wajar saja aku yang harus membayarnya. Ekspresi Hu Biao berubah, dan ia segera menghentikan Li Chuan yang hendak menyerahkan uang itu. Ia sudah menyiapkannya di rumah. Ia tidak masalah jika uang itu berasal dari dirinya sendiri atau orang tuanya, tetapi ia tidak bisa membiarkan keluarga Li yang membayarnya. Kalau tidak, bagaimana ia bisa menghadapi Li Qian dan putranya, Bao Guo, di masa depan? Ayah, bagaimana aku bisa membiarkan ayah membayarnya? Karena Qian sudah mengambil ginseng itu, sudah pasti aku, suaminya, yang akan membayarnya. Kamerat Sen, aku Hu Biao, suami Li Qian. Kami sangat berterima kasih atas kemurahan hati ayah kemarin dan atas pemberian ginseng yang begitu baik. Ini uang untuk ginseng itu, dan ini semua dari Qian dan aku. Kami harap ayah bisa menerimanya, terimalah. Keringatnya mengucur deras saat berbicara. Ketika ia menikahi Li Qian, ayah mertua dan kakak laki-lakinya sangat menentang. Kini, sikap ayah mertuanya terhadapnya telah berubah. Jika kakak laki-lakinya yang bertugas di militer tahu, ia takut kakinya akan patah. Amplop merah Hu Biao bahkan lebih tebal daripada milik Li Chuan, membuat kelopak mata Lin Rong berkedut. Meskipun ia sudah tahu harga ginseng itu, ia masih merasa sakit hati ketika harus benar-benar menghabiskan uang itu. Melihat Sen Meng yang berpakaian sederhana, ia dipenuhi keraguan. Wanita ini, ia mungkin sudah merencanakan ide ini sebelumnya. Sebuah ginseng seharga lebih dari 300 yuan, keluarga mana yang mampu membelinya? Lagi pula, Jiao sudah mengatakan bahwa Qian sudah lama mengatakan bahwa ia adalah anggota keluarga seorang pekerja pabrik tekstil. Ia sendiri berasal dari latar belakang pertanian, jadi ia tentu tahu kebiasaan orang-orang di pedesaan. Beberapa wanita terlihat tidak berbahaya, tetapi sebenarnya mereka sangat licik. Kamerat Sen, lihatlah ketulusan keluarga Hu kita. Uangnya cukup banyak. Kau mungkin tidak bisa mendapatkan uang sebanyak ini dalam 3-5 tahun bekerja di pedesaan. Oh, ngomong-ngomong, jangan terburu-buru menerima semua ini. Ini bukan untukmu. Lagi pula, Jiao juga seorang dermawan bagi keluarga Hu kita, jadi kita juga harus berterima kasih padanya. Kata-kata Lin Rong langsung membekukan suasana yang tadinya ramai. Li Chuan mengerutkan kening, melirik Hu Jinbu, lalu Hu Biao. Awalnya dia tidak setuju dengan pernikahan itu karena dia sangat tidak menyukai Lin Rong, iparnya yang berpikiran sempit dan keras kepala. Tatapan mata ini membuat Hu Jinbu ketakutan, dan ia segera berusaha menenangkannya, berkata, hehehe, Ibu Biao agak kasar bicaranya, Kamerat Sen, jangan pedulikan. Kami sudah menyiapkan satu set barang terpisah untuk Kamerat Zhou, dan ini semua untukmu. Mohon berbaik hatilah pada kami dengan menyimpannya. Ini pertama kalinya seorang direktur pabrik tekstil berbicara kepada seseorang seperti ini. Tentu saja, jika Li Chuan tidak ada di sana, segalanya akan berbeda. Sen Meng awalnya tidak bermaksud mengambil barang-barang dan uang itu, tetapi karena wanita tua itu berani mengejeknya, dia pikir dia sebaiknya mengambilnya saja. Terima kasih banyak. Karena Anda sudah bertanya, saya dengan senang hati akan menerima tawaran Anda. Wajah Lin Rong memucat, dan ia membuka mulut untuk mengumpat, tetapi Li Chuan terbatuk dan menunjuk Lu Zhenping, berkata, kalian mungkin tidak mengenalinya, kan, mertuaku atau Hu Biao. Ini wakil komandan resimen Lu, atasan suamiku, He Ping. Dia tokoh terkemuka di Yunnan Selatan. Barang-barang yang kita kirimkan ini mungkin terlihat berharga, tetapi bisakah itu dibandingkan dengan jasa yang telah ia raih? Bisakah itu dibandingkan dengan nyawa Qian dan Bao Guoku? Kata-katanya membuat Lin Rong membuka mulutnya, tetapi semua kata yang ingin diucapkannya tercekat di tenggorokan, dan ia tak berani mengatakannya lagi. Ia hanya mengira pria itu seorang prajurit miskin, tetapi ia tak menyangka pria itu memiliki posisi setinggi itu di ketentaraan dan menjadi atasan bagi saudara ipar putranya. Hu Biao merasakan sentakan di kakinya dan mengerang dalam hati. Ia takut kakinya takkan terselamatkan. Ada apa dengan ibunya? Bukankah ia sudah setuju untuk tidak bicara hari ini? Beraninya ia bersikap begitu sombong di depan ayah mertuanya. Ia tak mengerti, sungguh ia tak mengerti. Kelopak mata Hu Jinbu berkedut saat ia mengamati Lu Zhenping. Ia sudah merasakan aura kuat Lu Zhenping sejak ia masuk, dan ternyata ia bukan orang biasa. Benar saja. Zhou Jiao dan Lu Jiaxuan menunggu dengan cemas di rumah, ingin keluar dan melihat apa yang terjadi, tetapi mereka ragu untuk membuka pintu. Mereka sangat curiga. Mengapa tidak ada yang mengetuk pintu begitu lama? Apakah mereka salah rumah? Bab 120. Ketika Wu Xianglan, Lu Jiahe, dan Lu Changzu pulang kerja, mereka melihat beberapa mobil terparkir di depan rumah Lu Zhenping tak jauh dari sana, dengan banyak orang berkerumun di sekitarnya. Jantung Lu Changzu berdebar kencang. Saat itu, Bai Suyu kembali ke desa dengan mobil. Melihat mobil-mobil di depan rumah Lu Zhenping kini membuatnya merasa gelisah untuk waktu yang lama.
Ia melempar cangkul yang dipikulnya di bahu dan mulai berjalan menuju rumah Lu Zhenping. Saat itu, orang-orang yang sedari tadi menonton keributan melihat mereka selesai bekerja dan buru-buru melambaikan tangan. Hei, Paman Changzu, menantu perempuan tertuamu benar-benar sukses. Dia pergi ke kota kabupaten dan menyelamatkan seorang dermawan. Orang itu datang membawa hadiah untuk berterima kasih padanya. Lihat mobil yang mengesankan ini. Keluargamu akan kaya raya. Suaranya begitu keras sehingga Zhou Jiaojiao dan Lu Jiaxuan di halaman sama-sama tidak percaya saat mendengarnya. Ada apa ini? Kenapa kamu pergi ke rumah kakak dan adik iparmu? Bukankah kamu bilang kamu yang menyelamatkan orang itu? Kakak iparmu baru saja membawanya ke rumah sakit. Apa mereka tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasihnya? Kita berdua menyelamatkan orang yang sama, jadi kenapa mereka mau menjenguk adik iparmu? Mereka hanya ingin melihat keadaanmu. Lu Jiaxuan tidak hanya marah dan kesal, tetapi Zhou Jiaojiao juga merasa kesal. Namun, ia tetap percaya pada Lin Rong. Wanita itu jelas tidak akur dengan menantunya, Li Qianqian, dan ia mudah dibujuk. Lagi pula, dialah yang pertama kali melihat Li Qianqian dan membawa mereka ke rumah sakit bersama. Mustahil baginya untuk menyingkirkannya. Jiaxuan, jangan marah. Apapun alasan mereka belum datang ke rumah kita tidak bisa keluar sekarang. Anggap saja tidak ada gunanya. Sudah siang, kamu cuci baju, aku yang masak. Kita kerjakan sendiri saja. Mereka pasti akan datang. Kalaupun tidak, istri manajer pabrik pasti akan datang. Percayalah. Lu Jiaxuan memegang tangan Zhou Jiaojiao dan berkata, baiklah, Jiaojiao, aku akan mendengarkanmu. Mereka berdua sibuk dengan tugas masing-masing, dan Zhou Jiaojiao bahkan secara tidak sengaja mengotori pakaian Lu Jiaxuan, jadi dia mengambil kesempatan untuk membuatnya menyingsingkan lengan bajunya. Ketika Wu Xianglan mendengar bahwa orang yang datang adalah seorang sekretaris atau pemimpin, jantungnya berdebar kencang. Bagaimana mungkin Shen Meng seberuntung itu? Dia bisa menyelamatkan orang sepenting itu hanya dengan pergi keluar. Dia sudah 2 kali ke kota kabupaten sebelumnya, tetapi dia belum pernah bertemu orang yang tergeletak di jalan. Lu Changzu merasa lega. Asal bukan Bai Suyu, tidak apa-apa. Marga Lu Zhenping adalah Lu, dan tidak ada alasan baginya untuk datang dan mencoba mengambil putranya setelah lebih dari 20 tahun. Li Chuan dan Lu Zhenping asyik mengobrol. Jika sekretarisnya tidak mengingatkannya, ia pasti lupa bahwa ada orang lain yang perlu ia ucapkan terima kasih. Saat itu, Lin Rong menawarkan diri untuk berdiri. Saya akan pergi ke sana sendiri dan mengundang mereka sehingga kita bisa bicara. Li Chuan tidak menolak, tetapi Hu Jinbu tidak berani membiarkannya keluar sendirian. Mengingat kepribadiannya, jika ia bertemu dengan para bibi dan paman di desa, ia mungkin akan membawa bangku dan mengobrol dengan mereka. Aku juga ikut. Merekalah yang menyelamatkan Qian dan Bao Guo. Kita tidak bisa membiarkan wanita sepertimu pergi sendirian. Aku akan ikut denganmu dan membawa barang-barangnya juga. Mertuaku tersayang, aku sudah memesan beberapa meja makanan di restoran milik negara. Mari kita makan siang di kota kabupaten sebagai ucapan terima kasih resmi kepada mereka. Kelopak mata Shen Meng berkedut. Seperti yang diharapkan dari direktur pabrik, dia benar-benar tahu cara menampilkan pertunjukan yang bagus. Li Chuan mengangguk dan menatap Lu Zhenping dan Shen Meng. Mereka ingin mentraktir mereka, tetapi mereka harus melihat apakah pihak lain setuju terlebih dahulu. Zhenping, Xiao Meng, bagaimana menurutmu? Sejujurnya, Paman Li, anak-anak saya harus sekolah sore ini, jadi saya khawatir mereka tidak bisa pergi ke kota kabupaten. Lagi pula, Paman sudah datang jauh-jauh, jadi tidak perlu mengundang mereka makan malam. Direktur Hu, Paman tidak perlu repot-repot. Bagaimana mungkin? Kamerat Lu, Kamerat Shen, tanpa bantuan Kamerat Shen, menantu perempuan dan cucu saya mungkin hanya akan makan. Kalau kalian khawatir tentang anak-anak, jangan khawatir, setelah makan saya akan meminta sopir mengantar anak-anak langsung ke sekolah, oke? Li Chuan tahu bahwa Lu Zhenping benar-benar tidak ingin pergi, jadi dia melambaikan tangannya. Kalau begitu, lupakan saja, mertua. Kalian sebaiknya pergi dan undang Kamerat Zhou dulu. Kita akan bicara sebentar, lalu kembali. Kita bisa sering berhubungan di masa mendatang, jadi kita tidak perlu khawatir tidak punya kesempatan. Lin Rong ingin memutar matanya, tetapi dia tidak punya nyali, jadi dia harus menyerah. Setelah mereka pergi, Li Chuan mengobrol dengan Lu Zhenping dan Shen Meng tentang hal-hal sehari-hari, sambil melirik anak-anak yang mengintip di sana. Siapakah anak-anak ini? Milikku. Mata Li Chuan berbinar. Orang-orang di posisi tinggi bisa memahami sesuatu hanya dengan beberapa kata. Anggota keluarganya, He Ping, juga bertugas di militer, jadi ia langsung mengerti identitas anak-anak itu. Xiao Wang, lihat apakah ada tugas sederhana dan tidak rumit di sana, dan tunjukkan pada Kamerat Shen. Paman Li, apa yang kau lakukan? Aku dapat gaji di militer, dan Xiao Meng bisa bekerja. Aku tidak butuh bantuanmu untuk mencarikan pekerjaan untukku. Shen Meng juga menolak 1000 kali. Ia tidak berniat pergi bekerja dan menghasilkan uang. Dulu, saat bekerja, ia selalu tegang, baik secara emosional maupun fisik. Sejak bertransmigrasi, ia menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Pergi bekerja pun mustahil. Ia hanya ingin bermalas-malasan seperti ini selamanya, yang sangat bermanfaat baginya untuk berumur panjang. Ya,
Sekretaris Li, saya hanya perempuan desa yang tidak tahu apa-apa. Kalau saya menerima pekerjaan yang Bapak berikan dan tidak mengerjakannya dengan baik, saya akan mempermalukan Bapak. Itu tidak pantas. Mereka berbicara dari lubuk hati mereka, tetapi Li Chuan jelas telah mengambil keputusan. Zhenping, aku sudah dengar tentang situasimu di militer. Kalau reorganisasi ini gagal, kemungkinan besar kamu harus diberhentikan. Bagaimana dengan pendapatan keluargamu nanti? Kamu punya istri dan anak-anak yang harus dinafkahi. Sekalipun militer memberimu pekerjaan, kamu tidak akan bisa menduduki posisi itu untuk sementara waktu. Kamu tidak perlu membicarakan ini lagi, aku yang akan mengurusnya. Lagi pula, kalau ada anggota keluargamu yang mengalami kesulitan di kemudian hari, beritahu saja Paman Li. Shen Meng membuka mulutnya, melihat ekspresi serius Sekretaris Li, ia tahu bahwa pria ini keras kepala dan tidak akan mudah berubah pikiran begitu ia sudah memutuskan. Namun, ia lupa bahwa ada orang keras kepala lain di sampingnya. Paman Li, apa Paman khawatir aku tidak bisa menafkahi istri dan anak-anakku? Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan. Xiao Meng harus mengurus anak-anak dan keluarga, jadi sangat merepotkan baginya untuk pergi bekerja di kota kabupaten. Lupakan saja dan jangan mempersulitnya. Dia pemarah. Paman melakukan ini karena kebaikan, tapi jika amarahnya menyinggung perasaan seseorang, Paman sendiri yang akan kehilangan muka. Kau, Lu Zhenping, jangan bicara omong kosong seperti itu. Aku sudah mengatur segalanya untukmu, dan aku ingin melihat siapa yang berani mempersulitmu. Jangan khawatir, Xiao Shen, Paman Li pasti akan mengatur semuanya untukmu dan tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Kau tampak seperti orang baik saat masih di militer, jadi kenapa kau bersikap keras kepala sekarang? Terlepas dari kenyataan bahwa kau penyelamat Qian, Xiao Shen, fakta bahwa kau adalah bawahan militer yang berdedikasi dan penuh kasih sayang sudah pantas mendapatkan pekerjaan dari pemerintah daerah. Jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan, dan tak seorang pun bisa mengubahnya. Lu Zhenping, Shen Meng, pujian yang luar biasa. Saya hampir malu. Bersambung.